Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Malam 1 Juni 2025. Kembali dengan seutuh hati. Yul 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Renungan Yul 2 ayat 13 membawa pesan yang mendalam tentang kemurahan Tuhan dan panggilannya kepada kita untuk kembali dengan seutuh hati. Renungan harian ini mengajak kita merenungkan keagungan kemurahan Tuhan yang memanggil kita untuk mengubah hati dan hidup kita, dengan sepenuhnya berserah kepadanya. Kemurahan Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Yul 2 ayat 13, adalah panggilan kepada kita untuk berbalik dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Renungan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan, siap untuk menyambut kita kembali ketika kita bersedia mengubah arah hidup kita menujunya. Dalam panggilan untuk kembali dengan seutuh hati, renungan ini menekankan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan perbuatan luar, tetapi juga memandang hati kita. Tuhan menginginkan hubungan yang dalam dan tulus dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita sepenuhnya kepadanya, membiarkan kasih dan kebenarannya mengubah kita dari dalam. Renungan ini juga menyoroti bahwa kembali dengan seutuh hati bukanlah tindakan kesempurnaan, tetapi niat tulus untuk meninggalkan dosa dan mengikuti jalan Tuhan. Dalam proses ini, Tuhan memberikan kasih dan keampunannya kepada kita, memulihkan dan memimpin kita dalam hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui pesan yang terkandung dalam Yul 2 ayat 13, renungan ini mengajak kita untuk merespons panggilan Tuhan untuk kembali dengan seutuh hati. Dengan rendah hati dan penuh keyakinan, marilah kita bertobat, melepaskan segala beban dosa, dan menyongsong kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat merasakan kehadirannya yang memimpin, memenuhi hidup kita dengan kemurahannya yang tak terbatas. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan Harian Malam 2 Juni 2025. Minta, cari, ketuk, janji doa yang dikabulkan. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Renungan Matius 7 ayat 7 mengandung janji yang menggembirakan tentang kekuatan doa. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan Tuhan untuk meminta, mencari, dan mengetuk sebagai cara untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Panggilan Tuhan untuk meminta, mencari, dan mengetuk adalah undangannya kepada kita untuk aktif dalam hubungan doa. Renungan ini mengingatkan kita bahwa doa adalah saluran komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, tempat di mana kita dapat menyatakan kebutuhan, keinginan, dan harapan kita kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melalui Matius 7 ayat 7, renungan ini menekankan bahwa doa bukan hanya sekadar ritual, tetapi suatu bentuk interaksi pribadi dengan Allah. Saat kita meminta, kita menunjukkan ketergantungan kita padanya. Saat kita mencari, kita menunjukkan kerinduan untuk mengenalnya lebih baik. Saat kita mengetuk, kita menunjukkan tekad untuk membangun hubungan yang lebih erat dengannya. Renungan ini juga mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kokoh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Meskipun jawabannya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita yakin bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya yang penuh kasih dan hikmat. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat iman kita dan terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa. Dengan mengambil inspirasi dari Matius 7 ayat 7, renungan ini menegaskan bahwa doa adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui doa yang tulus dan tekun, kita dapat mengalami kehadirannya yang mendalam, merasakan kasih-Nya yang tak terukur,
dan menyadari kuasa-Nya yang mampu menjawab setiap kebutuhan kita. Marilah kita hidup dengan disiplin doa, meminta, mencari, dan mengetuk dengan keyakinan bahwa Tuhan setia untuk memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan Harian Malam 3 Juni 2025. Iman yang menghidupkan. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Renungan, dalam Habakuk 2 ayat 4, kita diberikan prinsip mendasar tentang kehidupan beriman. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya iman yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup. Habakuk 2 ayat 4 menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Renungan ini mengajak kita untuk memahami bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan intelektual, tetapi juga suatu sikap hidup yang membimbing tindakan dan keputusan kita. Iman yang hidup adalah fondasi kuat yang memungkinkan kita untuk tetap tegar di tengah badai kehidupan. Renungan ini menekankan bahwa kehidupan beriman tidak selalu bebas dari kesulitan, tetapi orang yang hidup oleh iman akan menemukan kekuatan dan keteguhan di dalamnya. Ketika kita menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya pada Allah, kita mengalami transformasi batin yang menggerakkan kita untuk tetap setia, bertahan, dan tumbuh dalam hubungan kita dengannya. Melalui Habakuk 2 ayat 4, renungan ini mengajak kita untuk menilai iman kita. Apakah iman kita hanya sebatas ucapan, ataukah itu mendorong kita untuk bertindak dan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Marilah kita menggali lebih dalam iman kita, memastikan bahwa ia bukan hanya doktrin, tetapi suatu realitas yang membentuk seluruh hidup kita. Dengan mengambil inspirasi dari Habakuk 2 ayat 4, renungan ini menegaskan bahwa kehidupan beriman adalah panggilan yang mendalam dan bermakna. Dalam setiap langkah kita, marilah kita hidup oleh iman, mempercayai Allah dalam segala hal, dan mengalami kehidupan yang hidup dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Dengan begitu, kita dapat menjadi saksi hidup dari kuasa iman yang menghidupkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan Harian Malam 4 Juni 2025. Warga negara surgawi. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Renungan, Filipi 3 ayat 20 menggambarkan identitas luar biasa kita sebagai warga negara surgawi. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan arti dan dampak dari kenyataan bahwa kita, sebagai orang percaya, memiliki kewarganegaraan yang melampaui dunia ini dan bersumber dari surga. Identitas sebagai warga negara surgawi menegaskan bahwa kehidupan ini bukanlah tujuan akhir kita. Renungan ini mengajak kita untuk melihat perspektif yang lebih luas, bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang kekal dan melampaui segala batasan temporal dunia ini. Dengan menyadari identitas kita yang surgawi, kita diundang untuk hidup dengan visi dan tujuan yang lebih tinggi. Melalui Filipi 3 ayat 20, renungan ini mengajak kita untuk menjaga fokus dan prioritas hidup kita. Sebagai warga negara surgawi, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standarnya, mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Marilah kita hidup sebagai representasi nyata dari warga negara surgawi yang mengakui kepemimpinan dan otoritas Kristus di dalam hidup kita. Renungan ini juga menyoroti bahwa harapan kita ada dalam kedatangan Kristus yang akan membawa kita pulang ke rumah surgawi. Saat kita menanti kedatangannya, kita diingatkan untuk hidup dengan integritas dan kerinduan akan kehadirannya yang membawa kekekalan. Harapan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam janjinya yang tak tergoyahkan. Dengan mengambil inspirasi dari Filipi 3 ayat 20, renungan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan surgawi kita membawa implikasi besar dalam cara kita hidup di dunia ini. Marilah kita hidup sebagai warga negara surgawi yang setia, mencerminkan karakter Kristus, dan menjadikan hidup kita sebagai saksi kehadirannya di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan Harian Malam 5 Juni 2025. Musuh sejati, kebenaran dan kebohongan. Yohanes 8 ayat 4. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 4 membawa kita ke pemahaman yang mendalam tentang sumber kebenaran dan kebohongan. Renungan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehadiran musuh sejati,
yang bukan hanya menghasilkan kebohongan tapi juga menentang kebenaran itu sendiri. Ayat ini mencatat bahwa iblis adalah bapa dari kebohongan. Renungan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kebohongan bukan hanya sekedar distorsi fakta, tetapi sumber segala kejahatan dan pemberontakan terhadap kebenaran Allah. Iblis yang mencoba menghancurkan dan memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Melalui ayat ini, renungan ini menekankan pentingnya mengakui dan menentang kebohongan dalam hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan tipu daya, kita dipanggil untuk hidup dengan ketajaman rohaniah dan membiarkan firman Tuhan membimbing dan menyucikan pikiran kita dari segala bentuk kebohongan. Rasul Paulus menekankan bahwa senjata kita melawan kebohongan adalah kebenaran. Efesus 6 ayat 14, renungan ini mengajak kita untuk berpegang pada firman Tuhan sebagai landasan kebenaran yang tidak berubah, sehingga kita dapat mengenali dan mengalahkan tipu daya musuh yang berusaha menyesatkan kita dari jalan Allah. Dengan mengambil inspirasi dari ayat ini, renungan ini menegaskan bahwa kebenaran adalah kekuatan yang memerangi kebohongan. Marilah kita hidup sebagai anak-anak cahaya yang membiarkan kebenaran Tuhan memandu langkah-langkah kita, sehingga kita dapat menang atas segala kegelapan yang mencobai mengelilingi kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi dari kebenaran dan memerdekakan dan menyucikan hidup kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan Harian Malam 6 Juni 2025. Kecerdasan, hikmat yang utama. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Renungan, Amsal 4 ayat 7 memberikan pengajaran yang tegas tentang keberhargaan dan keutamaan kecerdasan. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya mengejar hikmat dan pemahaman, karena hal itu membawa manfaat yang besar dalam hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hikmat adalah hal yang utama, sesuatu yang harus kita dapatkan dengan sepenuh hati. Renungan ini mengajak kita untuk memahami bahwa kecerdasan rohaniah dan pemahaman yang bersumber dari Tuhan dapat membimbing kita dalam setiap langkah hidup, membantu kita membuat keputusan yang bijaksana dan membawa berkat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Melalui Amsal 4 ayat 7, renungan ini menekankan bahwa hikmat adalah karunia yang dapat kita minta dan usahakan. Dengan membuka hati dan pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan dan pengalaman hidup, kita dapat tumbuh dalam kecerdasan rohaniah yang memberdayakan kita untuk menjalani hidup dengan penuh arti. Renungan ini juga mengajak kita untuk merenungkan bahwa kecerdasan rohaniah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk melayani dan memberkati orang lain. Ketika kita mengamalkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, kita dapat menjadi saluran berkat yang membawa kemuliaan-Nya di tengah dunia yang membutuhkan cahaya dan kebenaran. Dengan mengambil inspirasi dari Amsal 4 ayat 7, renungan ini menegaskan bahwa kecerdasan rohaniah adalah harta yang tak ternilai. Marilah kita mengejar hikmat dengan tekun, meminta petunjuk dari Tuhan, dan hidup dengan penuh tanggung jawab atas karunia hikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan begitu, kita dapat menjadi saksi hidup dari kebaikan Tuhan yang termanifestasi melalui kebijaksanaan dan pemahaman rohaniah kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Renungan Harian Malam 7 Juni 2025. Penciptaan yang menjadi manusia, kedekatan Allah dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Renungan, Yohanes 1 ayat 14 membawa kita ke momen luar biasa ketika firman Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan keintiman Allah yang terwujud dalam inkarnasinya, membawa kasih-Nya ke dalam dunia ini. Ayat ini mencatat bahwa firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan misteri dari Allah yang menjadi manusia, menggambarkan rasa kasih dan keinginannya untuk mendekati kita dengan cara yang paling nyata dan konkret. Melalui Yohanes 1 ayat 14, renungan ini menekankan bahwa kelahiran Kristus adalah jawaban atas kerinduan Allah untuk mendamaikan hubungan yang terputus antara manusia dan-Nya. Yesus, sebagai Allah yang menjadi manusia, membawa berkat keselamatan dan kasih yang mengubah hidup bagi semua orang yang percaya padanya. Renungan ini juga mengajak kita untuk merenungkan dampak dari inkarnasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyadari kehadiran Allah yang mendekat melalui Yesus Kristus, kita diundang untuk menjalani hidup yang mencerminkan karakter-Nya, mengasihi dan melayani sesama dengan kasih yang tanpa syarat. Dengan mengambil inspirasi dari Yohanes 1 ayat 14,
Renungan ini menegaskan bahwa inkarnasi adalah ekspresi tertinggi dari kasih dan kepedulian Allah. Marilah kita merenungkan kembali keajaiban Natal, menghargai kehadirannya di tengah-tengah kita, dan hidup sebagai saksi akan kehadirannya yang membawa terang dan harapan ke dalam dunia yang gelap. Dengan demikian, kita dapat membagikan kasih dan pengharapan Kristus kepada orang di sekitar kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Renungan Harian Malam 8 Juni 2025. Tempat kudus Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Renungan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17, kita diberikan pemahaman yang mendalam tentang kekudusan tempat Allah. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya menjaga kekudusan tubuh kita, sebagai tempat Roh Kudus, yang membawa konsekuensi positif bagi hubungan kita dengan Allah dan sesama. Pemahaman bahwa tubuh kita adalah tempat kudus Roh Kudus menuntut kita untuk memperlakukan tubuh ini dengan hormat dan kekudusan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, kata, dan pikiran kita memiliki dampak spiritual. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah tempat kediaman Roh Allah, dan tindakan kita harus mencerminkan kekudusannya. Renungan ini juga menekankan bahwa menjaga kekudusan tempat Allah adalah bentuk ibadah yang pribadi. Saat kita menjaga kekudusan tubuh kita menyatakan cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan menghindari dosa dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya, kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan lebih kuat dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17, kita diajak untuk memahami bahwa kekudusan tempat Allah membawa berkat dan perlindungan. Renungan harian ini mengajak kita untuk bersyukur atas anugerah ini dan menghargai tempat kekudusan ini. Ketika kita menjaga kekudusan tubuh kita juga menjaga hubungan kita dengan Allah, memungkinkannya untuk melimpahkan kasih-Nya dan keberkahan-Nya dalam hidup kita. Melalui pemahaman dari 1 Korintus 3 ayat 17, renungan ini menegaskan bahwa tubuh kita adalah tempat kudus yang layak dihormati. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup dengan tanggung jawab dan kesadaran bahwa kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dengan demikian, kita dapat mengalami kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan memancarkan cahaya kekudusan-Nya kepada dunia di sekitar kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini, aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.